Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana keadaannya hari ini? Gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, Bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, sekarang siapa yang belum masuk di room ini anak-anak? Ada yang belum hadir? Hadir semua, Bu. Kayaknya, Bu. Oh, hadir semua. Iya, hadir semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di era pandemi pada masa sekarang ini kita harus selalu menjaga kesehatan ya dengan rajin-rajin mencuci tangan dan memakai masker agar kita selalu sehat dan jangan lupa berdoa agar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, kita akan melakukan berdoa bersama dulu ya. Ibu akan pimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, agar kita diberikan kelancaran dan kefahaman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, pada materi yang kemarin kita telah membahas tentang perubahan wujud zat. Ada yang membeku, ada yang mencair, ada yang menguap, ada yang menyublim. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai perubahan macam-macam jenis zat berdasarkan komponen penyusunnya. Sekarang Ibu mau menampilkan PPT-nya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah terlihat belum PPT-nya? Sudah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sudah. Ya, hari ini kita akan belajar pada tema 9, benda-benda di sekitar kita ya. Nah, kita hari ini mau belajar tema 9, subtema 2, yaitu benda dalam kegiatan ekonomi dan muatan pembelajaran IPA. Coba perhatikan dulu. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Kemarin kan Ibu sudah informasikan untuk menyiapkan alat dan bahannya. Sudah disiapkan belum anak-anak? Sudah. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah disiapkan semuanya ya alat bahannya. Iya, sudah. Sudah, Nah, Bu. sekarang perhatikan. Ini minuman apa anak-anak? Air putih. Aqua. Ya, Bu. aqua atau air mineral. Benar sekali ya. Terus yang kedua, minuman apa ini? Marjan. Sirup. Sirup. Iya. Yang ketiga? Sirup, Bu. Kopi, Bu. Kopi. Iya. Kalian semua pernah minum jenis minuman ini belum? Pernah. Bu. Iya. Terus gimana rasanya yang aqua? Rasanya Nggak ada rasanya, Bu. Nggak ada rasanya, Bu. Seperti air Sabar, ya. Bu. Terus Ya. kalau yang sirup? Manis. Kalau yang sirup? Manis, Bu. Manis, Manis, ya. Bu. Terus rasa yang kopi?
Pahit. Kalau nggak Pahit. dikasih. Nah, Pahit. semua itu merupakan contoh jenis-jenis zat. Ada zat campuran dan ada zat tunggal. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan zat tunggal dan zat campuran? Kalian pernah dengar belum istilah zat tunggal dan zat campuran? Belum, Bu. Ya, sekarang kita masuk kepada materi zat tunggal dan zat campuran ya, muatan IPA. Nah, zat tunggal dan zat campuran. Yang pertama ada zat tunggal. Zat tunggal itu zat murni yang komponen penyusunnya itu hanya satu. Jadi, biasanya zat tunggal itu disebut juga dengan zat murni. Contohnya ada air, garam, gula, emas, dan besi. Nah, air itu kan komponennya cuma air saja. Itu disebut dengan zat tunggal. Jadi, komponen penyusunnya hanya satu. Berbeda dengan zat campuran nanti. Ini contohnya ada aqua ya, atau air mineral. Yang kedua ada zat campuran. Nah, zat campuran ini zat yang komponen penyusunnya itu terdiri dari 2 atau lebih dari satu materi. Nah, zat campuran ini contohnya itu ada kopi tadi yang rasanya pahit. Tadi itu komponen penyusunnya lebih dari 2. Ada apa aja? Misalnya ada bubuk kopi, ada gula pasir mungkin, dan air. Nah, itu kan ada 3 komponen ya. Jadi itu disebut dengan zat campuran. Nih, contohnya ada kopi. Kemudian zat campuran itu dibedakan menjadi 2. Ada zat homogen dan zat heterogen. Kalian pernah dengar belum zat homogen dan heterogen? Belum. Belum, Bu. Ya, sekarang Ibu jelaskan ya. Untuk zat campuran yang homogen itu zat yang terdiri dari 2 zat yang dapat menyatu secara merata. Jadi, jika dicampurkan mereka itu menyatu. Contohnya ada sirup, ada campuran air dengan garam, dan air dengan gula. Air dengan garam itu apabila kalian campurkan dan kalian aduk, itu menyatu secara merata. Nah, itu disebut dengan campuran homogen. Nih, contohnya ada sirup. Kemudian yang kedua ada campuran heterogen. Itu merupakan campuran yang berbeda. Maksudnya itu 2 materi, tapi saat dicampurkan itu tidak merata. Jadi, masih dapat dibedakan antara zat penyusunnya. Contohnya ada kopi. Tadi, misalnya ada air dengan tanah, dan juga ada air dan minyak. Nih, contohnya ada kopi. Kemudian, kalian amati dulu ini jenis zat apakah minuman ini. Yang pertama, ada aqua. Aqua itu termasuk zat apa, anak-anak? Homogen. Aqua itu hanya terdiri dari 1 zat. Itu disebut dengan zat tunggal. Tunggal. Tunggal ya, anak-anak. Ya, benar sekali. Ini disebut dengan zat tunggal karena hanya 1 penyusun. Hanya 1 komponen penyusunnya. Yang kedua, ini zat apa, anak-anak? Homogen. Homogen. Itu kalau dicampur menyatu ya. Untuk yang ketiga, termasuk zat apa? Homogen. Campuran. Heterogen. Heterogen. Karena komponen penyusunnya masih bisa dibedakan. Iya, benar sekali, heterogen. Kemudian yang keempat, termasuk zat apa? Nggak tahu, Bu. Homogen. Benar sekali ya, karena air dan sirup itu bisa menyatu. Kemudian yang selanjutnya, air teh. Termasuk zat apa? Homogen. Homogen, karena bisa menyatu. Udah paham anak-anak? Sudah, Bu. Paham, Bu. Sekarang kita melakukan percobaan ya. Udah disiapkan alat bahannya semuanya? Sudah. Kita akan melakukan percobaan. Nah, percobaannya itu yang pertama, kita memasukkan air ke dalam gelas plastik, kemudian masukkan juga gula. Atau kalau nggak ada gula, bisa dengan garam. Nah, terus kemudian kalian aduk, habis itu diamkan beberapa saat. Nah,
selama mendiamkan, kalian ke percobaan yang kedua. Masukkan air juga ke dalam gelas plastik transparan, kemudian masukkan kopi. Terus kalau kalian aduk, terus kalian amati dalam beberapa saat. Jadi di sini ada 2 percobaan ya anak-anak. Sudah disiapkan semuanya kan? Nanti ada 2 gelas. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Bu. Baik, Bu. Ya. Gimana anak-anak? Sudah selesai semua melakukan percobaan? Sudah, Bu. Ya, yang lainnya? Sudah, Bu. Alhamdulillah Sudah, Bu. sudah. Sudah, Bu. Selesai semua ya? Ya. Sudah. Oke, sekarang kita ke hasil percobaan. Coba kalian amati yang percobaan yang pertama, mencampurkan air dengan gula atau garam. Itu Ibu mau tanya dulu, termasuk jenis zat apa itu? Zat Homogen. homogen. Ya, zat homogen. Karena apa? Ada yang tahu? Coba kalian amati karakteristik atau sifatnya. Karena satu jenis, Bu. Karena air dan gula Karena bisa air, menyatu. Bu. Karena tidak dapat dipisahkan, Bu, komponennya. Ya, tidak dapat dipisahkan ya komponennya, jadi menyatu. Terus ada apa lagi? Karena air dan garam saat diaduk tidak mengendap, Bu. Iya, Bu, Iya, tidak mengendap. Tidak ada endapannya. Terus apa lagi? Ada lagi? Sudah. Udah? Yuk, Sudah, kita Bu. sekarang ke percobaan yang kedua ya. Kita mencampurkan air dengan kopi. Ini termasuk zat apa anak-anak? Heterogen. Heterogen. Nah, heterogen. Benar sekali. Karena apa? Coba diamati sifat-sifatnya. Karena air dan kopinya tidak mengendap. Mengendap. Ada Iya, Ada endapannya, Bu. Gelap. Ya, ada endapannya. Dan warnanya juga berubah ya, keruh ya. Apalagi? Iya. Tidak bisa menyatu sempurna. Iya, tidak tembus cahaya. Terus ada apa lagi? Tidak menyatu dengan sempurna, Bu. Iya, tidak menyatu dengan sempurna. Jadi kalau kita lihat itu masih bisa dibedakan mana kopinya, mana airnya. Jadi itu kopi termasuk zat heterogen. Kalau Nah, kopinya sampai sini kopinya kopi gudeg itu bisa, Bu. coba nanti kalian diamati dulu. Kalau kopi gudeg itu kalau kalian biarkan itu akan mengendap tidak. Kalau mengendap berarti zat heterogen. Kalau tidak mengendap berarti zat homogen. Oh, Udah paham anak-anak? paham. Paham, Bu. Ya, kalian nanti menuliskan hasil percobaannya pada lembar kerja ya. Lembar kerja yang pertama nanti dituliskan. Nanti lembar kerjanya udah Ibu kirim di grup WhatsApp. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, sekarang kita ke karakteristik atau ciri-ciri. Nah, tadi setelah melakukan percobaan, itu kalian menyebutkan karakteristik atau ciri-ciri dari zat homogen atau zat heterogen. Yang homogen tadi seperti contohnya air sama gula atau garam. Kalian tadi menyebutkan karakteristiknya, warnanya bening, terus dapat menyatu seperti itu. Kalau zat heterogen itu juga memiliki karakteristik atau kebalikannya dari zat homogen. Nih, karakteristik campuran homogen yang pertama tadi ada tercampur merata, dapat menyatu ya. Jadi kalau udah dicampur itu tidak dapat dipisahkan antara komponen penyusunnya. Yang kedua, bening dan tembus cahaya. Tadi contohnya ada air dengan gula atau air dengan garam, itu masih bening ya, dan tembus cahaya. Kemudian campuran tidak akan mengendap jika didiamkan atau tidak diaduk. Kalian pasti tadi udah memperhatikan kan, campuran air dengan garam atau gula itu tidak akan mengendap. Beda dengan kopi. Nah, untuk
contohnya ada air dengan gula atau garam. Kemudian ada sirup, ini juga dapat menyatu. Kemudian yang selanjutnya ada karakteristik campuran heterogen. Itu kebalikannya dari campuran homogen. Ada yang pertama itu penyusun kedua larutan tidak larut dengan sempurna, jadi masih bisa dipisahkan. Yang kedua, itu campuran dapat dibedakan. Jadi mana yang kopi, mana yang air itu dapat dibedakan. Terus kemudian jika didiamkan akan membentuk endapan, jadi akan mengendap di bawah. Kemudian yang selanjutnya warnanya keruh atau tidak bening. Tadi seperti contohnya kopi, itu warnanya sudah berubah ya kalau dicampur dengan air dengan kopi. Ini contohnya ada kopi. Air dengan minyak juga sama, tidak bisa menyatu. Itu contoh campuran heterogen. Nah, kemudian kita ke zat penyusun. Ada yang tahu nggak zat penyusun itu apa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Zat penyusun itu ialah bahan-bahan atau zat yang menyusun suatu materi. Jadi misalnya tadi ada kopi. Nah, zat penyusun dari kopi itu apa aja? Ada air, ada bubuk kopi, ada gula pasir mungkin. Nah, seperti itu. Terus misal juga ada es buah mungkin. Es buah itu ada campuran apa aja? Sirup, kemudian susu, air, terus buah-buahan. Seperti itu. Itu namanya zat penyusun. Coba perhatikan gambar berikut ini. Aqua, ini zat penyusunnya apa? Air mineral, Bu. Ya, air mineral. Benar sekali ya, tepat. Air. Kemudian yang kedua. Gambar apa ini? Es teh, Bu. Zat penyusunnya ada apa aja? Es lemon tea. Es batu sama air. Ya, es batu, air, terus gula juga. Gula. Ini, kopi. Zat penyusunnya apa? Tadi udah disebutkan. Air dan kopi. Nah, tambah gula nggak, Bu? Sekali. Gula. Gula. Nih, sudah itu jelaskan ya. Air mineral itu zat penyusunnya hanya satu, air. Kemudian kalau es teh, ada air, ada teh, gula, perasan jeruk juga mungkin, dan juga es. Kemudian kopi, ada air, bubuk kopi, dan juga gula putih. Kalau kalian mau menambah susu juga boleh, nanti jadi kopi susu. Nah, sekarang kalian udah mengetahui ya perbedaan antara zat campuran dan zat tunggal. Nah, kalian di sini berlatih untuk menuliskan makanan atau minuman yang pernah kalian makan. Kalian nanti identifikasikan zat penyusunnya apa aja. Misalnya kue, itu kan ada tepung terigu, ada telur, seperti itu. Atau yang lainnya, nanti boleh minuman atau makanan. Kemudian identifikasikan itu termasuk zat apa, zat tunggal atau zat campuran. Kemudian tuliskan juga alasannya, kenapa termasuk zat homogen atau zat heterogen atau zat tunggal, seperti itu. Nanti dikirim melalui WhatsApp grup ya. Udah paham anak-anak tugasnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Siap. Sekarang, nih nanti dituliskan di lembar kerja kedua. Ibu udah kirimkan di WhatsApp ya. Ya, Bu. Ya, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi hari ini, Ibu mau menayangkan sebuah video ya mengenai zat tunggal dan zat campuran. Lebih tepatnya contoh-contoh zat campuran homogen dan juga zat campuran heterogen. Sudah kelihatan belum videonya? Belum, Bu. Belum, Bu. Share screen-nya, Bu. Ya, sebentar. Belum kelihatan? Belum kelihatan? Belum, Bu. Ya, bentar.
Sudah. Hore. Sudah, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Memang nggak ada suaranya ya, Bu? Ada sebenarnya, tapi mungkin nggak bisa terdengar ya. Kalian lihat aja nggak apa-apa ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Sudah selesai ya, Bu, videonya? Bentar, tadi mengenai contoh-contoh zat yang homogen. Sekarang Ibu mau menampilkan video yang contoh-contoh zat heterogen ya. Oke, Bu. Sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Udah ya, kalian tadi udah melihat mengenai video contoh-contoh zat heterogen dan zat homogen. Udah paham semuanya? Sudah, Bu. Ya. Ibu lanjutkan ya ke materi, tinggal sedikit kok. Ya, Bu. Nah, kalian tadi udah mengamati ya mengenai video contoh-contoh zat tunggal dan zat campuran homogen dan heterogen. Nah, sekarang kita akan bermain kuis. Ibu akan kirimkan link kuisnya di room chat Zoom ya. Ya, Bu. Sebentar. Yang ditutup videonya Pak Idam remove ya. Silakan dibuka videonya. Yang masih ditutup nanti Pak Idam remove tutupnya ya. Nah, sekarang Ibu udah ngirim link kuisnya di room Zoom ya. Dapat kalian buka dan dapat kalian mainkan. Iya, Bu. Ya. Baik, Bu. Nah, nanti setelah kalian bermain kuis, nanti akan Ibu rekap ya hasil skornya. Kemudian simpulan. Nah, simpulan untuk materi hari ini yaitu yang pertama ada jenis-jenis zat. Ada zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat campuran itu dibedakan menjadi dua. Ada zat campuran homogen dan zat campuran heterogen.
Coba untuk mereview pemahaman kalian, Ibu mau bertanya. Tadi contoh-contoh zat tunggal apa aja? Air mineral, Bu. Air Iya, mineral. Bu. Air mineral. Air kelapa. Air kelapa, ada apa lagi? Perasan Gula, garam, emas, itu juga termasuk zat tunggal. Jadi zat penyusunnya itu hanya satu. Kemudian ya yang zat campuran, ada zat campuran homogen. Itu contohnya apa? Tadi. Sirup. Ya, sirup. Air, garam. Air dengan garam. Kopi. Air dengan gula. Air dengan gula. Air es teh. Itu karena komponennya masih dapat menyatu secara sempurna. Itu zat homogen. Kalau zat campuran heterogen, tadi contohnya apa aja? Air Air dengan kopi. Ya, air kopi. Ada apa lagi? es teh. Es teh itu termasuk zat homogen. Terus yang lain ada lagi. Yang zat heterogen itu masih bisa dibedakan komponen Es buah. Ya, es buah. Tepat sekali ya. Nah, kemudian yang kedua ada karakteristik zat campuran. Coba tadi zat homogen, karakteristiknya atau sifat-sifatnya apa aja? Ada yang masih ingat? Tidak bisa Tidak dipisahkan, Bu. mengendap. Tidak Ya, dipisahkan. tidak mengendap. Benar sekali ya. Terus warnanya masih bening kalau zat homogen. Terus zat penyusunnya itu dapat tercampur merata atau menyatu. dan Itu merupakan sempurna. karakteristik zat homogen. Kalau yang zat heterogen apa? Masih ada yang ingat? Tidak larut, Tidak Bu. mengendap. Dengan sempurna. Ya, masih bisa Mengendap, dibedakan. Tidak mengendap ya. Kalau heterogen itu, kemudian warnanya jadi keruh. Benar sekali. Itu merupakan simpulan materi pada hari ini ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau bertanya pada kalian, ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Sudah paham, Bu. Paham, Bu. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Bu mau tanya. Ya, silahkan Mbak Amalia. Kalau jamu itu termasuk, minuman jamu itu termasuk zat apa ya, Bu? Kamu ya. Teman-teman yang lain ada yang bisa mau bantu jawab? Heterogen bukan, Bu. Ya, kita lihat dulu ya. Gimana, Bu? Kita lihat dulu kalau minuman jamu itu kita lihat dulu zat penyusunnya. Misalkan jamu daun sirih. Nah, daun sirih sama air itu kan bisa menyatu ya, dan warnanya itu bening. Itu termasuk zat homogen. Kalau misal jamu kunir atau kunyit, nah itu air dengan kunyit itu tidak bisa menyatu. Kunyitnya nanti bakal mengendap di bawah. Nah, itu termasuk zat heterogen. Jadi jamu itu bisa masuk ke dalam zat homogen, zat heterogen. Kita lihat dulu zat penyusunnya itu mencampur secara merata atau masih bisa dibedakan. Seperti itu. Jadi, untuk mengetahui itu zat homogen atau heterogen, kita lihat zat penyusunnya. Begitu ya? Sudah paham belum Mbak Amalia? Sudah, Bu. Yang lainnya? Sudah, Bu. Ya, Mana sudah paham semua ya? Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Sekian pembelajaran pada hari ini ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tetap semangat untuk pertemuan yang selanjutnya. Nah, sekian materi pada hari ini. Nanti jangan lupa kuisnya dikerjakan dan juga mengumpulkan lembar kerja ya. Ada 2 lembar kerja. Tadi udah dikirim di grup WhatsApp. Kalian kerjakan ya. baik, Sekian Bu. dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nah, untuk menutup materi pada hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu, saya. Ya, ayo Mbak Aulia Yogi dipimpin doa teman-temannya ya.
Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, ya Rabbal alamin. Nah, begitulah materi pada hari ini ya anak-anak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.